Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Pagi hari ini Bapak doakan semuanya kita sehat dan hadir semuanya. Kalau Bapak perhatikan di Zoom, kita hadir semuanya Alhamdulillah. Jadi nggak perlu Bapak absen lagi ya. Baik, eh, baik sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan Bapak pimpin langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Warzuqani fahman. fahaman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya rabbal Amin. alamin. Baik anak-anak apa semuanya, di pagi hari ini kita belajar di bab yang ketiga. Karena kita minggu kemarin sudah selesai di bab kedua, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan dua tujuan saja. Yang pertama menyebutkan arti, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kemudian yang kedua menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Baik, sebelum Bapak sampaikan materinya secara rinci, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak Ananda semuanya dan silakan nanti dijawab setelah nanti Bapak putarkan sedikit film pendek. Pertama, mengapa kita harus meminta maaf ketika berbuat kesalahan? Nanti silakan dijawab. Kemudian yang kedua, apakah boleh orang dewasa meminta maaf kepada anak kecil? Oke, nanti setelah ini silakan Ananda semuanya menonton film pendek 3 menit saja tentang maaf dan memaafkan berikut ini. Silakan ditonton. Suaranya Pak, Jackson. Pones, ¿se me pones? Sí. Mas, mau segitu tadi. Mm-mm. Vamos a per itu. Sì. Ini nggak apa-apa, itu tadi yang mau segitu. Bisa dipercepat ya.
Iya. Ini saya lihat ini. Barang- Bismillah. Oke, baik. Pertanyaannya tadi dari video di atas, mengapa kita harus meminta maaf ketika berbuat kesalahan? Kira-kira Hamidani apa jawabannya? Kenapa kita harus minta maaf ketika berbuat kesalahan? Baik Pak, jawabannya adalah karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Oleh karena itu kita harus mengakui kesalahan kita. Nah, itu penyebab Pak. Ya, berarti Setiap manusia berarti kita telah menyakiti perasaan orang lain, makanya kemudian kita membuat kesalahan. ya, betul. Kemudian Afrindo, apakah boleh orang dewasa meminta maaf pada anak kecil? Boleh, Pak. Boleh, bagus. Baik, jadi kita masuk. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata maaf? Jadi di dalam Al-Quran, maaf itu disebut sebagai al-afu, yang memiliki arti menghapus. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Kemudian, mengapa harus kita menyesal? Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti kita menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Memaafkan berarti menghapus atau melepaskan dendam dan dari hati dengan ikhlas. Baik, kemudian pentingkah menyatakan penyesalan? Siapa yang kata Rasulullah SAW, kenapa penting menyatakan penyesalan? Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan, badan, dan harta atau yang lainnya, hendaknya segera ia meminta halal atau maaf sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaat harta dan dinar ataupun dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai hasanah kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Kemudian, betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Ingat, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan. Dalam satu atau dua kali, mungkin berkali-kali menyatakan penyesalan. Mengapa kita harus memaafkan? Karena manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hatinya dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Makanya Rasulullah sampaikan, memaafkan termasuk akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat. Kemudian Allah juga tekankan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 263, yang artinya perkataan yang baik dan pemberian nafkah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Penyantun. Kemudian di ayat yang lain, Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa itu?
salah satunya adalah wal afina anin nas. Nah, coba lihat, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini ada dalam surah Ali Imran ayat 134. Baik anak-anak Pak semuanya, itu penjelasan secara singkat tentang damai dengan saling memaafkan. Untuk menekankan apakah anak-anak Bapak sudah paham, Bapak ada sedikit game word wall untuk Ananda semuanya. Nanti kita jawab 5 pertanyaan saja karena sudah Bapak sediakan 10 pertanyaan. Tapi karena mungkin waktu kita sedikit, kita akan mulai dan ini ada 5 pertanyaan, 10 pertanyaan, kita jawab 5 pertanyaan saja. Ada 3 pilihan di sini, menghargai, mengakui, dan menyayangi. Silakan nanti dipilih salah satunya. Yang pertama silakan Asriadi silakan dipilih. Menyatakan penyesalan berarti kita titik-titik bawah. Kita titik-titik bawah ini apa kira-kira? Pak, layarnya belum kelihatan yang ditampilkan, Pak. Masih PowerPoint, Pak. Masih PowerPoint ya? Ya, Pak. Yang browsernya belum kelihatan, Pak. Hmm, Mungkin share layar secara penuh, Pak. sorry. Oh, nggak masuk ya? Nggak masuk yang browsernya, Pak. Masih di PowerPoint, Pak. Oh, gitu. Ya udahlah. Berarti ini nanti oh oke. Gini aja. Nanti Bapak Ya. kirim aja nanti apanya? Bapak kirim aja nanti linknya ke Ananda semuanya karena nggak bisa ini diapain. Jadi nanti Bapak kirim saja game ini nanti ke Ananda semuanya sebagai tugas dan silakan nanti dikirimkan via WA nanti kepada Bapak Ariel jawabannya. Dan terakhir kita simpulkan saja ke materi kita pada pagi hari ini bahwasanya hidup damai dengan saling memaafkan ini yang pertama yaitu memaafkan dan menyatakan penyesalan adalah 2 hal penting dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, memaafkan adalah tindakan mulia yang tidak hanya menghapuskan dendam, tetapi juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, dalam ajaran Islam, memaafkan bahkan dinilai lebih tinggi daripada sedekah. Jadi anak-anak Bapak semuanya, apakah kira-kira Anda paham dengan penjelasan Bapak yang sedikit tadi? Bagaimana Anda semuanya? Alhamdulillah, Pak. Oke. Apa? Kemudian apakah Anda sudah mengetahui tentang penyesalan dan meminta maaf serta adab meminta maaf? Sudah, Pak. Oke, siap. Baik, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita sambung pada tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu memerinci ciri-ciri orang yang pemaaf dan yang keempat mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Jadi Anda semuanya untuk pagi hari ini kita tutupkan pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Sama-sama subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.